Tuhan. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke inti dari menjawab pertanyaan, ya, apakah mengekspos seorang nabi palsu yang tentu saja sama-sama Kristen, sama-sama gembala, sama-sama pendeta. Secara ke depan publik, ya, secara ke hadapan khalayak umum, tidak menyalahi kesopanan dan etika. Nah, sekali lagi kita melakukan segala sesuatu, patokan kita, otoritas atas kehidupan kita adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Maka kita akan mempresentasikan pagi hari ini ayat-ayat yang mendukung tindakan kita. Jadi ini kekuatan kita, kuasa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kita berangkat dari dua teks Alkitab ini, ya. Coba kita baca dulu yang pertama yang di atas. 2 Petrus 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi kalimat terakhir yang saya kasih tanda merah ini menyatakan bahwa guru palsu, tegas ya, guru palsu bagiannya adalah kebinasaan kekal. Jadi ditekankan bahwa hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ada saatnya nanti ketika Yesus menghakimi, itu bagian mereka, ya, guru palsu. Dan kalau kita baca teks Alkitab 3 ayat dari surat 2 Petrus 2 ini menggambarkan realitas di sekitar kita. Benar, ya? Nah, walaupun awal kalimat menyatakan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu zaman perjanjian lama, fokus ke Yeremia pasal yang ke-6 yang pernah kita bahas habis-habisan, ya. Kita mendapati satu modus operandi, satu cara mereka bekerja untuk menyesatkan, dan perhatikan baik-baik. Ini ya yang saya tunjukkan, ya, dalam ayat yang ketiga, ya. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Sama, ya, yang sudah kita pelajari di Yeremia pasal 6 pun begitu. Mereka berkata kepada umat Israel yang seharusnya dibimbing masuk ke dalam pertobatan, tapi mereka malah menyampaikan apa? Damai sejahtera, damai sejahtera, ya kan? Makanya Allah katakan, mereka mengobati luka umatku dengan cara tipu-tipu. Jadi yang harusnya imam dan nabi ini membimbing bangsa Israel saat itu yang memberontak kepada Allah masuk ke dalam pertobatan, tapi malah membuat mereka hidup nyaman dalam dosa. Damai sejahtera, damai sejahtera. Ini loh cerita isapan jempol. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan jemaat Tuhan di akhir zaman ini, saat-saat ini, mereka begitu anti dengan pesan pertobatan. Nah, kalau kita nggak suka, anti dengan pesan pertobatan, ini loh yang dimanfaatkan. Ini membuka pasar bagi nabi palsu, imam palsu, gembala upahan, guru-guru palsu. Untuk menyampaikan ini cerita isapan jempol yang harusnya bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat, sebelum Yesus datang. Sekarang apa? Kan pesannya masih sama, kan? Cuman redaksinya berbeda. Sekarang apa? Bertobatlah, kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Nah, harusnya pesan itu yang disampaikan, Injil Kristus, tapi sekarang yang disampaikan ini isapan jempol. Kita sudah mendapat gambaran sekarang di sini. Yang dimaksud isapan jempol di sini apa?
Ya. Jemaat umat Tuhan yang harusnya diajak masuk ke dalam pertobatan, mempersiapkan diri menghadapi kekekalan, tapi justru dengan khotbah-khotbah mereka, dengan pesan-pesan firman mereka, umat Tuhan itu dininabobokan supaya hidup enak gitu, nyaman, betah di dunia ini ya. Jadi begitu, bukannya kita tuh harus merasa tidak betah hidup di dunia itu. Kita tuh harus mencari, mengejar kota yang dibangun bukan oleh tangan manusia tapi oleh tangan Allah sendiri. Itu kan yang dikatakan oleh Abraham. Loh, Abraham sudah mendapatkan kekayaan lahiriah luar biasa loh dari Allah ya. Tetapi bukan itu yang dicari. Walaupun janji negeri Kanaan sudah pasti Allah genapkan, Abraham tidak puas. Itu yang duniawi-duniawi. Ya. Saya cuman mampir di sini, cuman lewat. Cuman musafir. Yang saya kejar dalam hidup saya, Abraham katakan apa? Kota yang dibangun bukan oleh tangan manusia tapi oleh tangan Allah sendiri. Kota apa yang dimaksud? Yerusalem baru. Jadi ini pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, aliran teologi kemakmuran ini memakai referensi kisah-kisah dalam perjanjian lama, tapi cuman diambil kisah-kisah yang menunjukkan Allah memberkati tokoh-tokoh Alkitab dengan kekayaan lahiriah, gitu kan? Jadi sepenggal saja mereka ambil kisah hidupnya untuk mendukung teori mereka. Ini cerita isapan jempol. Nah, hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau gurunya, gembalanya, lewat tentu saja kita menilai lewat pesan firman yang disampaikan teologi kemakmuran. Kenapa mereka menyampaikan pesan isapan jempol yang itu ya, menginginkan berkat-berkat jasmani diutamakan ya, karena hati mereka masih jahat ya, yang masih orientasinya dunia ini gitu. Sedangkan kita sudah belajar begitu banyak ayat ya, salah satunya orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah dibangkitkan dari kematian rohani, firman Tuhan katakan apa? Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi cukup memenuhi kebutuhan kita. Yang lainnya orientasi fokus hal-hal di atas, kekekalan. Tapi karena guru-guru palsu ini hatinya masih jahat, belum mengalami regenerasi, ya, dilahirkan kembali. Berkenalan lagi dengan satu kata. Jadi kita tambah-tambah terus pengetahuan ya. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin dilahirkan kembali itu kata kembalinya ya, dilahirkan kembali kan. Kata kembalinya berasal dari kata apa? Anoten, yang artinya dari atas ya, sepenuhnya karya Allah. Nah, ini doktrinnya kan disebut kelahiran kembali, tapi ada istilah lain dalam teologi disebut doktrin regenerasi. Kurang doktrin regenerasi ya. Jadi dijadikan ciptaan baru. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, orang yang belum dilahirkan kembali itu kalau kita baca teks-teks berbahasa Inggris disebut sebagai unregenerated people ya. Nah, kalau guru-guru palsu ini belum mengalami regenerasi kelahiran kembali, masih duniawi ya, masih memikirkan hal-hal di bumi ini. Itulah yang akan mereka sampaikan. Ini yang disebut isapan jempol. Jadi bertentangan dengan kebenaran firman. Harusnya menyampaikan firman pesan pertobatan, mereka sampaikan pesan damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera bagi orang yang sedang memberontak kepada Tuhan. Lalu harusnya menyampaikan pesan-pesan fokus kepada hal-hal di atas, perhatikan hal-hal di atas, di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka isapan jempolnya apa? Nyaman ya, kejar karir. Yang penting memberi banyak buat gereja, gitu kan? Tapi begitulah. Jadi ini mengejar keuntungan ya. Jadi deskripsi yang diberikan oleh Rasul Petrus menggambarkan dulu terjadi di zaman perjanjian lama di tengah-tengah umat Israel, sekarang terjadi jadinya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu ya. Jadi tentang keberadaan mereka di akhir zaman, Rasul Petrus menubuatkan, mengingatkan, ini kan mengulang suara yang dikatakan Yesus sendiri, ya, waspadalah. Kan, menjelang kedatanganku yang kedua kali akan muncul banyak nabi palsu, betul kan? Mereka akan memakai namaku lalu menyesatkan banyak
orang. Nah ini sebenarnya mengulang apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi lewat surat 2 Petrus 2 ini, Rasul Petrus memberikan gambaran tentang munculnya banyak guru-guru palsu sebagaimana munculnya banyak nabi palsu zaman bangsa Israel dulu ya. Dan mereka, realitasnya ya, keberadaan mereka ini guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Lalu mereka mengikuti jalan apa di sini? Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, lalu karena keberadaan mereka dengan ajaran yang sesat, yang salah, menyeret banyak orang apa? Mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saya sudah beberapa kali bersaksi, pengalaman saya setelah menjadi pendeta itu, saya sudah bertemu orang-orang yang lewat mulutnya berani menghujat jalan kebenaran. Ya, real sekarang ada orang seperti itu. Jadi ketika mereka terganggu dengan pesan firman yang saya sampaikan, bukan sekedar pribadi sayanya yang diserang, tapi firmannya. Nah, kalau pribadi saya yang diserang, jujur, saya sudah pengalaman kan, saya sudah saksikan berapa kali. Sampai ditempeleng pun saya pernah, gara-gara melayani dengan pesan firman. Tapi kalau itu ditujukan kepada saya, secara fisik sekalipun ya, itu tidak masalah. Saya tetap layani dia, toh Tuhan menangkan juga, betul. Jadi terakhir saya ke Bandung tuh ketemu dengan Bapak ini sampai maksa pengen nganter saya pulang ke Cilengsi. Dia memang dalam pekerjaannya memiliki kendaraan. Om saya antar gitu. Jadi walaupun dia pertama kali saya layani sempat mengasari saya begitu. Tapi kalau yang disasar saya pribadinya nggak masalah. Memang saya ketika memutuskan menjadi pendeta hamba Tuhan siap diperlakukan seperti itu ya. Tapi tuh akhirnya lewat pelayanan saya dimenangkan Bapak ini ya. Tapi kalau yang diserang bukan cuma saya lagi, tapi sudah kebenaran firman yang saya beritakan, itu loh hati-hati ya. Nah lewat pengajaran para guru palsu inilah orang jadi berani menghujat jalan Tuhan. Jadi mereka bergereja, orang Kristen lama loh yang melakukan ini. Tapi sama gembalanya tidak pernah didisiplinkan, tidak pernah diajari yang benar, lalu kalau salah ditegur, dibetulkan, nggak pernah. Nah saya katakan kalau gembala bersikap seperti ini, dia bukan sayang jemaat sebenarnya. Tapi justru sedang membiarkan jemaat masuk ke dalam jurang kebinasaan. Ya. Jadi saya sudah bertemu dengan orang seperti itu. Dan ini saksinya istri saya. Dan ketika orang ini menyerang bukan lagi saya tapi pelayanan dan pekabaran firman, referensi dia bukan kebenaran firman. Nah kalau misalkan di sini ada jemaat yang bilang, Pak Dani, yang Pak Dani sampaikan saya tidak setuju. Tapi kemudian mengutarakan alasan-alasan yang alkitabiah, oke kita diskusi, betul ya? Tapi yang menghujat ini bukan begitu dalihnya. Dia ketika menghujat pelayanan yang saya lakukan, dalihnya apa coba? Saya punya kenalan, punya kawan banyak pendeta, nggak seperti itu, gitu. Nah yang dia jadikan referensi apa yang pernah diajarkan oleh kawan-kawan pendetanya ini. Nah ini yang saya katakan ini loh. Jadi gara-gara bimbingan atau ajaran pendeta-pendeta yang kawannya ini, temannya ini, dia berani menghujat jalan Tuhan. Nah sebenarnya ini sudah terminal gitu. Sudah tanda-tanda lampu kuningnya udah mau beranjak ke lampu merah. Ini sudah bahaya loh. Nah keberadaan jemaat seperti itu di tengah-tengah gereja kita, itu yang membahayakan. Yang kemarin kita belajar, ayatnya itu gembala harusnya menutup mulut orang-orang seperti ini ya. Mengacaukan keluarga-keluarga. Ya, memberikan pengaruh-pengaruh yang jelek di dalam gereja. Banyak gembala tuh nggak ngerti loh. Salah satu tugas ekstrim ya, tindakan ekstrim yang bisa diambil gembala terhadap jemaat ketika diperingati sudah nggak mau, bahkan sudah berani menghujat jalan Tuhan, itu harus ya kasarnya diusir. Betul, itu Yesus sendiri yang mengajarkan dalam Matius pasal yang ke-18. Jadi kalau sudah diumumkan di depan umum, sudah ada 2 saksi ya, masih seperti itu, bahkan berani menghujat jalan Tuhan. Ya, jadi kalau gembala sudah disetir oleh jemaat, susah, apalagi karena ini ya,
Iya, karena merasa berhutang budi, pernah menerima kebaikan lah. Itu susah ya. Oke, jadi ini gambaran Rasul Petrus tentang kondisi yang sekarang kita alami ya, realitas loh di sekitar kita, guru-guru palsu. Nah, dikatakan untuk perbuatan mereka ini hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, sekarang kalau kita masuk ke 1 Korintus 4 ayat 5, ini Paulus menuliskan seperti ini. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, teks Alkitab inilah yang banyak dipakai oleh orang Kristen untuk mengatakan bahwa tidak boleh mengekspos nabi palsu atau guru palsu. Tidak boleh mempermalukan mereka di depan umum. Kita sudah melakukan ya terhadap pendeta Dr. Rubin Adia Abraham. Terang-terangan kita katakan bahwa beliau guru palsu dengan teologi kemakmurannya ya. Nah, mereka pakai ayat ini untuk menuduh bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak etis, melanggar kesopanan. Karena Paulus sendiri menuliskan katanya ini ya, yang saya kasih tanda merah warna. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya yang dimaksud ini? Ketika Yesus datang. Jadi Pak Pendeta, Dani, ini kan perintah Tuhan, Pak Dani nggak boleh menghakimi. Walaupun udah tahu pasti ada bukti-bukti begitu banyak bahwa dia guru palsu, lewat ajarannya tentu saja ya. Nggak boleh menghakimi sebelum Yesus datang. Biar Yesus yang menghakimi. Nah sekali lagi ya, hermeneutik cara menafsirkan Alkitab yang sehat, yang benar, tidak boleh mengambil satu ayat tanpa melihat konteks kaitannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bahkan pasal secara keseluruhan, bahkan kitab secara keseluruhan ya. Jadi kalau cuma ngambil ayat ini betul, ayat ini berkata kita tidak boleh menghakimi guru-guru palsu ini kecuali Yesus saja nanti yang menghakimi ini ya. Bukankah ayat-ayat ini melarang kita untuk menghakimi para guru palsu sekarang ini? Biar Tuhan saja yang akan menghakimi mereka pada saat kedatangannya nanti. Nah kita akan lihat ayat-ayat Alkitab lain. Ini loh kontekstual. Jadi sederhananya kontekstual itu kan saya selalu gambarkan kaitan. Kalau kita ambil satu ayat dalam Alkitab ya, satu ayat. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya kemana? Itu harus kita lihat. Nah yang paling dekat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau saja mau mempelajari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, apalagi satu parikop, satu pasal, satu buku, secara keseluruhan 1 Korintus ditulis tujuannya oleh Paulus apa? Pasti akan nangkep makna sebenarnya ya. Oke, kita lihat ayat-ayat berikutnya ya. Nah, yang harus kita tekankan ketika kita bicara yang palsu-palsu, nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, gembala-gembala upahan, kita memberikan sebutan ini kepada mereka. Ya, tegas ya. Waspada terhadap serigala-serigala buas. Itu bukan perkataan Dani, tapi itu perkataan firman. Kita lihat siapa yang berkata seperti ini ya. Hey. Nah tentu saja kita akan mulai dari perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Di Matius pasal 7 ayat 15, Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi yang mengatakan nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, gembala-gembala upahan. Tahu nggak gembala upahan apa? Menggembalakan tapi motivasinya ini ya. Makanya biasanya gembala-gembala seperti ini disetir oleh jemaat ya. Ini ya. Mereka itu serigala buas dan yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Lalu kalimat terakhir ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Yesus sudah saklek-saklekan menyebut mereka serigala buas. Lalu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kenali para serigala buas ini dari buahnya. Kenali mereka. Ya. Nah, poin pertama,
Pertama-tama tentu saja Yesus sendiri memberikan peringatan untuk kita waspada ya ini. Proseko ya kata waspada. Nanti kata proseko dalam bahasa Yunani ini diulang-ulang ya di ayat selanjutnya. Jadi pertama-tama tentu saja Yesus sendiri memberikan peringatan untuk kita waspada. Kata waspada artinya kita semua harus dalam kondisi siap siaga. Tetapi terutama para gembala, para pemimpin rohani, termasuk di dalam konteks komunitas terkecil orang tua di mana suami, ayah memimpin sebagai imam ya. Nah, terutama para gembala untuk bisa mengenali tidak sekedar ajaran yang sesat, tetapi para guru palsu yang mencoba menipu dengan penampilan mereka yang halus, yang lembut, yang sopan, yang pakaiannya itu kalau khotbah cik gitu. Waduh, kalau orang lihat secara lahir ya, saya langsung jatuh cinta kepada pendeta ini. Penampilannya loh. Kalau yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, cakep, ganteng banget, wibawa. Kalau yang naik perempuan, cantik banget, ini pakaiannya luar biasa. Itu. Jadi mereka tata bahasanya ramah, lemah lembut, banyak senyum, katanya begitu ya. Selalu ini loh yang kalau ngobrol dengan jemaat yang bergereja di gereja-gereja seperti ini, pasti itu. Kalau mereka muji-muji gembalanya. Jadi penampilannya halus loh, makanya di sini dikatakan menyamar seperti domba. Gemes kan kalau lihat domba. Pernah lihat domba nggak? Pernah lihat domba? Bedakan dengan kambing ya. Kalau kambing kan kesannya kotor ya. Domba itu yang bulunya kita pakai untuk jadi wol itu loh. Kalau lihat domba tuh gemes. Kalau lagi bulunya lagi lebat-lebatnya gitu. Aduh dia elus-elus tuh lembut. Ini loh penampilan mereka. Tapi mereka adalah serigala buas. Poin kedua. Yesus mengatakan untuk mengenali mereka lewat ajarannya yang palsu, salah, sesat. Jadi ketika Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenali mereka, yang dimaksud Yesus adalah ajarannya. Yang tentu saja nanti implikasinya perbuatannya. Perbuatan kan sesuai dengan ajaran ya. Oke ya. Ajaran yang sesat adalah hasil dari hermeneutik yang tidak sehat. Jadi sekali lagi kaitan jawaban pertanyaan ini mengekspos guru-guru palsu, karena guru-guru palsu ini tekun memakai hermeneutik yang salah, yang tidak sehat ketika mereka menafsirkan ayat Alkitab. Jadi keluar konteks semua. Nanti kalau kita telanjangi tadi malam saya buka-buka lagi satu buku yang dikarang oleh Joseph Prince. Kenal Joseph Prince? Hamba Tuhan Singapura yang kembali mempopulerkan ajaran hypergrace yang sesat ya. Saya sempat share sama istri saya tadi malam. Saya dikasih bukunya 3 gratis ya. Tapi saya nggak pernah baca karena saya tahu ajarannya salah. Makanya saya jadikan ganjel meja. Tuh. Kalau Bapak Ibu jemaat nanti sempat punya bukunya itu bacaan ringan, yang ringan dan yang lucu. Jadi walaupun bukunya tebal, karangan Joseph Prince ini, tapi saya jamin 2 jam tamat baca. Karena ayatnya sangat jarang. Ambil satu ayat, walah dia ngoceh berhalaman-halaman gitu. 2 jam selesai baca buku itu. Beda dengan ini yang kemarin saya promosikan ya. Kita baca satu halaman capek, bisa 3 hari satu halaman tuh ya. Jadi ini ya, dari ajarannya kita mengenali mereka. Jadi kalau Yesus menyebut mereka serigala buas yang menyamar menjadi domba, kita diperintahkan tidak hanya mengenali ajarannya, tapi juga orangnya. Fokus ke orangnya. Lihat orangnya, pembawaannya ramah, sopan. Pokoknya di mata manusia, mantap lah. Tapi hal kerajaan sorga, hal rohani, ajaran loh. Itu yang menyesatkan ya, membuat tadi orang-orang yang disesatkan menentang jalan Tuhan ya, lebih fokus ke hal-hal duniawi. Oke. Maka tahu ajaran yang benar dari hermeneutik yang sehat adalah satu-satunya senjata untuk kita bisa waspada dan siap siaga. Jadi belajar firman yang benar menggunakan hermeneutik yang sehat itu satu-satunya senjata melawan mereka ya. Ketidakbenaran itu hanya bisa dilawan dengan kebenaran. Yang namanya hoax, berita-berita sesat itu hanya bisa dilawan ketika kebenaran diberitakan ya. Nggak ada. Nah kalau mereka mendapatkan ajaran yang sesat, guru palsu ini karena memakai hermeneutik yang sehat, ini ya salah satu mereka tuh, coba ya perhatikan, walaupun mereka doktor teologi masih melakukan ini. Cuma 1 ayat keluar kok konteks, padahal ini sebenarnya kesalahan kecil
yang harusnya bisa dihindari, apalagi sudah gelar doktor ya. Tapi karena mereka tujuan hatinya mendukung teori-teori mereka dengan ayat-ayat dalam Alkitab, ya mereka salah gunakan ayat-ayat dalam Alkitab. Oke ya. Jadi perintah kita siap siaga. Itu Yesus sendiri yang berkata ya. Nah, sekarang kita coba baca Kisah Rasul 20. Ini yang menulis Lukas ya, Dr. Lukas. Salah satu penulis Perjanjian Baru yang Alkitab tuliskan memiliki latar belakang akademis cukup tinggi ya, selain Paulus, orang pintar gitu. Satunya lagi Lukas, karena dia ditulis seorang dokter ya, tabib, punya keahlian, kepintaran. Nah, Kisah Rasul 20 mulai ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ya, jadi Yesus menyebutnya sebagai serigala buas, di sini disebut serigala ganas. Buas dan ganas. Bahkan di sini dikatakan serigala ini apa? Tidak akan menyayangkan. Ya, kalau Yesus berkata tujuannya membinasakan, di sini tidak akan menyayangkan. Jadi jangan berharap guru-guru palsu ini memiliki belas kasihan loh kepada jemaatnya. Sekali lagi, walaupun penampilannya kelihatan perhatian sama jemaat, tapi jemaat sedang dimanfaatkan dia untuk mencari untung ya. Tadi sudah kita baca ayatnya. Jadi lewat ajaran palsu ini buahnya. Mereka menyesatkan dengan ajaran palsu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjaga. Nah, kata proseko muncul lagi ya dalam perkataan Yesus, diterjemahkan waspadalah. Di sini jagalah, kata yang sama dipakai ya, proseko. Nah, jaga dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kita tuh imam loh. Ya. Bu Christine yang merasa bukan siapa-siapa pun imam. Artinya ada orang-orang di sekeliling Bu Christine yang dipercayakan lewat keberadaan Bu Christine menjaga mereka disesatkan oleh guru-guru palsu. Jadi kalau selama ini kita ngobrol tentang gembala lain, lalu suka ada emosi gitu ya. Emosi, melihat ajarannya palsu, lalu melihat orang-orang yang kita kasihi terseret mereka. Betul kan? Kita kan kadang emosi kalau ngobrol. Nah, itu sebenarnya bagus. Berarti kita sedang melaksanakan amanat dari perintah firman ini. Jagalah kamu sendiri lalu kawanan, orang-orang yang dipercayakan ada dalam jangkauan kamu. Nah, konteks komunitas terkecil, orang tua kembali anak kita. Jangan sampai, waduh, kalau untuk urusan pendidikan sekuler, kita sekolahkan, kita kasih les-les ya, sampai ratusan juta pun kita keluarkan untuk anak kita. Tapi secara rohani, kita cukup menitipkan mereka di sekolah minggu, di gereja 1 minggu 1 kali. Lalu orang tua bagaimana? Karena orang tua termasuk yang mendapat amanat ini loh. Menjaga diri sendiri lalu menjaga kawanan. Kita tuh semua imam. Dalam perjanjian baru tuh kita semua imam. Di perjanjian lama cuma suku Lewi, keturunan Musa yang imam. Perjanjian baru semua orang percaya adalah imam. Kamulah imamat yang rajani ya, bangsa pilihan Allah. Jadi kita memiliki tanggung jawab. Termasuk kalau berjemaat di satu gereja. Kita harus laksanakan tugas ini, menjaga diri sendiri dan kawanan domba ya. Oke. Nah, konsekuensi dari keberadaan guru-guru palsu ini adalah bahwa mereka tidak menyayangkan kawanan domba yang ada. Mereka akan dengan buas dan ganas menyeretnya kepada kebinasaan. Jadi jangan, makanya kalau kita sampai mengekspos mereka tuh udah tujuannya jelek loh, membinasakan loh. Masa kita masih harus sopan-sopan kepada mereka?
Masa kita masih harus mempertimbangkan etika? Ya kita masih memegang etika loh. Kita lihat ya nanti dari ayat. Jadi saya mengekspos Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham masih dalam etika loh. Coba nanti lihat Alkitab menyebut mereka apa. Ya, itu udah Lukas yang menuliskan. Nah sekarang kembali ke Yesus ya. Dalam Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kata waspada kembali memakai kata proseko. Nah, di sini Yesus mulai mengarahkan sasaran tuduhannya kepada kelompok yang jelas. Kan? Kalau tadi kan masih disebut guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, walaupun sudah mendapatkan predikat serigala buas lalu serigala ganas, tapi kan belum menunjuk ke kelompok orang yang tertentu ya. Nah di ayat ini Yesus sudah mengidentifikasi bahwa dalam konteks zamannya Yesus melayani di dunia, di tengah-tengah bangsa Israel, yang Yesus maksud adalah ini, orang Farisi dan orang Saduki. Nanti tambahkanlah ahli Taurat di sana ya, sama sekelompok mereka. Lalu yang harus diperhatikan apa? Yesus memakai kata ragi. Ragi orang Farisi dan Saduki. Nah dalam konteks bangsa Israel zaman Yesus melayani, kalau Yesus berkata ragi, mereka sudah ngerti. Yang dimaksud adalah ajaran. Jadi seperti ragi loh, ajaran-ajaran palsu ini seperti ragi. Dan kita lihat buktinya di orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Ragi itu bekerja seperti apa sih? Untuk bikin tape satu keranjang, cuman kasih sedikit, nggak kelihatan kan raginya. Cara kerjanya pun nggak kelihatan. Ketika kita buka sudah jadi tape itu, singkong-singkong ya. Jadi ragi ini kadang kita nggak sadar gitu, kita sedang sedang coba dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Tapi kemudian tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita terpengaruh oleh ajaran itu. Makanya kan kalau saya ke istri kalau ngobrolin soal keponakan-keponakan kami itu, hati-hati. Dari lagu, dari video, film, musik ya. YouTube kan sekarang gampang nonton video musik. Itu ajaran-ajaran sesat yang diajarkan. Coba perhatikan lagunya Lyodra yang terbaru. Saya kan penggemar Lyodra, istri saya tahu. Tahu Lyodra? Pemenang Indonesian Idol? Pak Primus pasti tahu. Dia ngeluarin single terbaru ya, duet dengan Callum Scott. Lagunya lagu cinta. Emang biasa saja kalau kita ngerti firman. Jadi saya nggak melarang mendengar, menikmati lagu ini. Kalau kita sudah dibekali kebenaran firman, nggak apa-apa. Yang dibicarakan cuman cinta-cinta duniawi. Antara perempuan laki-laki gitu, romantisme duniawi. Tapi kan di liriknya coba. Katanya salah satu arti dari liriknya, kalau kita pasangan nih, perempuan laki-laki memiliki kisah cinta yang indah seperti mereka, maka orang nggak akan menyebut lagi yang di atas surga itu sebagai surga. Jadi mereka sudah menganggap hubungan kasih manusia yang mereka miliki sebagai sorga, nggak perlu lagi sorga. Nah kalau anak-anak muda Kristen yang mendengar lagu ini nggak pernah diajarin firman di gerejanya, di keluarganya, coba setiap hari kita dengar lirik lagu yang berkata, mengabaikan surga di atas, kekekalan. Nah memang yang mengarang lagu ini maksudnya nggak ke situ mungkin ya, ini kan cuma romantisme duniawi. Tapi kalau kitanya nggak memiliki kebenaran firman, pengaruh loh yang begitu. Main game, bunuh-bunuhan, udah sampai darah ciprat ke sana ke sini, betul kan? Game perang sekarang kan seperti itu, realistis banget gambarnya. Makanya jangan kasih anak-anak kita main-main game seperti itu sekarang. Kalau tiap hari kita yang begitu-begitu, maka ketika kita dengar berita tentang pembunuhan, dingin hati kita, betul? Sensitivitas kita terhadap kejahatan luar biasa loh. Pembunuhan itu masuk dalam 10 perintah Allah loh. Jangan membunuh. Anak kita main di game. Gak pernah diajarin di gerejanya, di keluarganya. Lalu dia mulai kebal, baca di detik berita pembunuhan ini, pembunuhan itu, udah gak ada rasa. Gak membuat dia mawas diri bahwa dia ada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Iblis itu begitu. Baca selebritis kawin cerai, hubungan pernikahan dijadikan main-main. Tiap hari kita mengkonsumsi gitu, tumbuhlah dia menjadi
anak muda yang sudah biasa yang begitu. Sementara di gereja, di keluarganya nggak dikasih senjata penangkal, pertahanan diri. Nangkep seriusnya situasi ini. Ya, oke. Jadi Yesus lebih mengarahkan peringatannya lebih spesifik lagi ya. Jadi ragi yang dikatakan Yesus, dari buahnya lah kamu mengenali mereka, ajarannya ya, ragi ya. Ajaran dan pengaruh. Dan orang Farisi dan Saduki, kelompok guru palsu ini. Nah kalau kita baca dalam Filipi 3, Paulus menuliskan seperti ini. Mulai ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap apa? Saya belum pakai kata itu kan di khotbah saya. Paulus mengarahkan ini kepada guru-guru palsu loh. Jadi jemaat yang dewasa, yang suka makanan keras tahu bahwa Alkitab sendiri memuat kata bajingan. Dulu zaman perjanjian lama yang menyusup ke tengah-tengah bangsa Israel lalu mempengaruhi mereka untuk memberontak kepada Allah Yahweh. Nah dalam perjanjian baru Paulus nggak segan-segan menyebut mereka. Nah, saya mau menyebut di mimbar aja masih ragu-ragu. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Di bagian lain Alkitab, Paulus menyebutnya pekerja curang ya. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sudah disebut anjing, sudah disebut apa lagi? Pekerja jahat, sudah disebut penyunat palsu, lalu disebut juga sebagai, ini lebih saklek ya, seteru salib Kristus. Nah kalau kita bandingkan dengan ayat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Petrus, guru-guru palsu ini sejak awal sudah dipastikan tempatnya neraka. Kenapa? Di sini kita mendapatkan penjelasan karena mereka adalah seteru salib Kristus. Nah, salib Kristus kan satu-satunya cara kita selamat masuk surga. Kalau berani menjadi seteru salib Kristus, tadi dikatakan apa? Menghujat jalan kebenaran. Tidak ada jalan buat menyelamatkan mereka. Nah kalau merekanya saja guru-guru palsu ini seteru salib Kristus, coba jemaat bayangkan. Ketika dia naik mimbar, apa yang diberitakan? Rasa permusuhan, perseteruan kepada salib Kristus. Teologi kemakmuran itu seteru salib Kristus loh. Karena dengan terang-terangan melawan ajaran yang disampaikan Yesus sendiri. Kalau di tempat ini kita sudah bongkar habis-habisan ajaran teologi kemakmuran. Nanti kita ulang ya untuk jemaat yang baru gabung. Sesat loh itu. Ya, oke lanjut. Sebagaimana Yesus, Paulus pun mengarahkan tuduhannya kepada sasaran yang lebih spesifik. Bahkan tak segan-segan menyebut mereka dengan sebutan anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan seteru salib Kristus. Lalu lebih lanjut Paulus mengatakan nih, Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Langkah awal sikap tegas kepada mereka adalah hindari. Tapi kan itu kalau kita bisa mengenali mereka. Makanya saya tuh menasihatkan kepada jemaat, kalau sudah sadar bergereja di gereja yang gembalanya guru palsu, keluar, pindah gereja. Saya tidak segan-segan menyarankan kepada orang Kristen, kalau yang memimpin gerejamu adalah guru palsu, pindah ke gereja. Perintah firman loh. Ini langkah tegas awal, hindari mereka. Kalau kita ada di tengah-tengah komunitas di mana pemimpinnya adalah guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, gembala upahan, kita belum bisa mengadakan perlawanan katakanlah. Kita belum dibekali secara cukup ya, kebenaran firman. Maka langkah awal adalah hindari, pindah gereja. Cari gereja yang gembalanya itu mengajak kita fanatik kepada Yesus, mencintai firman. Bukan fanatik kepada dirinya, gembalanya yang manusia, fanatik kepada gerejanya. Wah kalau buat gerejanya ngasih habis-habisan loh. Dengan jebakan janji iman itu, pemerasan berkedok rohani.
Jangan ya. Mereka cari untung dengan cerita isapan jempol. Jadi ini langkah awal ya, jadi mulai tegas. Firman memerintahkan kita menyatakan sikap tegas. Belum bisa melawan, hindari ya. Maka kenali, sebut, dan hindari mereka. Ini yang dari awal kita pelajari, kenali. Nah, bagaimana kita bisa mengenali seorang guru palsu? Kalau Yesus katakan, dari buahnya kamu mengenali, dari ajarannya. Nah, bagaimana kita bisa mengenali ajarannya salah kalau kita nggak pernah mau diajak belajar yang benar? 7 tahun di Cilengsi saya teriak-teriak sama istri, ayo masuk pengajaran firman, biar tahu yang benar dan bisa mengenali ajaran yang salah, lalu otomatis mengenali guru-guru palsu, sehingga bisa menghindari mereka. Gak ada cara lain. Makanya tugas utama pelayanan gereja tuh itu loh. Karena tuh musuh utama yang kita hadapi adalah yang palsu-palsu ini. Dan kita dituntut untuk mengenali dari buah mereka, ajaran mereka. Sekarang kan orang gak usah ke gereja. Banyak anak muda Kristen, eksekutif muda di kota-kota yang sudah lagi gak bergereja di gereja lokal. Saya mau ibadah tinggal nyalakan HP, nonton YouTube khotbah. Kalau dia nggak tahu kebenaran, bagaimana bisa mengenali? Kalau yang disampaikan pengkhotbah di YouTube, pastor, tiba-tiba muncul pastor A, pastor B, belakangnya PS. Kalau kita bilang Persatuan Sepak Bola ya, Pak Primus ya, PS namanya. Dapat PS dari mana? Gitu. PS itu kan pastor, tahu kan? Kalau orang ngaku-ngaku PS depannya itu pastor, gembala. Iya, dia nggak punya jemaat, nggak punya pelayanan, tiba-tiba muncul di YouTube PS. Mendingan Persib sekali yang benar-benar persatuan sepak bola. Ya, ini ya, hindari mereka. Oke, lanjut. Nah, nanti Alkitab akan mengajarkan makin tegas sikap kita ya, nggak cuma menghindari lagi. Coba lihat. Jadi pertama hindari ya, lalu nanti tegur dan sebut nama mereka. Ya, jadi Alkitab yang mengajarkan, sebut nama mereka. Oke, lanjut. Untuk menghindari mereka, maka engkau harus mengenali mereka. Ya, mengenali mereka dari mana? Buahnya apa itu buah? Ragi, ajarannya, pesan yang disampaikan ya. Tuh. Nah, menghindari mereka itu diungkapkan dalam banyak ayat seperti ini. Coba ya, kita baca ayat-ayatnya. 1 Korintus 5 ayat 11, jangan bergaul dengan mereka. Jangan sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau diajak makan-makan dengan yang masuk gerombolan guru-guru palsu ini. Maaf ya, saya masih kenyang. Padahal sebenarnya lapar loh. Aduh, nunggu-nunggu orang ngajak makan. Tapi ingat perintah Tuhan. Mereka makin merasa didukung kalau saya ikut kelompok mereka. Makan-makan sini-sini, makan-makan sini-sini. Gaya pelayanan anak muda sekarang kan begitu. Betul. Apa di Avengers 3 fellowship katanya, fellowship anak gereja, nonton film seperti itu lalu pulangnya makan firman Tuhan, bukan saya ya yang menyuruh menolak kalau mereka ngajak makan-makan. Nah, kalau Pak Primus sama Bu Christine ngajak makan-makan, saya sambut. Jangan sekali-kali makan bersama-sama. Lalu 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 14, menjauhkan diri, tandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Nah, lalu 2 Timotius 3 ayat 5, jauhilah mereka, itu tegas ya. Lalu 2 Yohanes 1 ayat 10, jangan menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalau pertama kita diperintahkan mulai tegas ya, hindari. Udahlah, kalau kita mulai sadar komunitas yang dimana kita berada, ternyata komunitas para pendukung guru-guru palsu, udah hindari. Pindah gereja kalau perlu. Ya. Tapi di sini mulai lebih tegas lagi ya. Jangan kasih salam gitu. Jadi kalau Bu Christine ketemu saya, lalu tahu pasti dari ajaran saya, dari buahnya, saya palsu ketemu. Yeah. Apakah sampai begitu?
Tidak ya, nanti kita bahas ayat ini secara khusus. Yang dimaksud jangan menerima mereka di rumah dan jangan memberi salam itu konteksnya seperti apa. Kalau tindakan yang kita lakukan ini, menerima mereka di rumah kita lalu memberi salam kepada mereka, mendukung tindakan mereka sebagai guru palsu, itu jangan. Tapi kalau dalam konteks kehidupan sosial ya tetap salam mereka. Saya kepada orang-orang ini tetap salam kalau ketemu. Halo, selamat pagi gitu. Tapi kalau konteksnya ketika saya memberi salam mendukung mereka dalam posisi mereka sebagai serigala buas dan ganas, jangan. Misalkan ke rumah, ayo Om Dhani saya main ke rumah ya, udah tahu gitu. Kalau pendeta ini datang ke rumah tuh mempromosikan teologi kemakmuran misalkan. Atau mengajak saya dalam pelayanan dia yang mempromosikan teologi kemakmuran. Saya nggak terima di rumah. Itu ya maksudnya ya. Jadi kalau dalam hubungan sosial tetap jaga persaudaraan dan perdamaian dengan semua orang. Tapi kalau udah menyangkut-nyangkut tujuannya dia yang tipu-menipu, yang licik, jangan mau. Oke, maka orang percaya, poin pertama ya, khususnya para gembala harus jeli dan waspada terhadap perilaku dan ajaran yang tidak menghormati kekudusan Kristus, sekaligus mencelakakan orang-orang. Jangan memperlakukan mereka biasa-biasa saja, melainkan berani mengkonfrontasi mereka. Serigala buas dan ganas, tujuannya membinasakan manusia secara rohani ya. Lalu mereka tidak memiliki belas kasihan, tidak menyayangkan kawanan domba Allah. Masa sih kita ketemu mereka masih peluk-peluk? Masa sih? Masa sih dalam diri kita kalau kita benar mengasihi Yesus dan kebenarannya, nggak ada rasa, saya selalu pakai gambaran, kalau ada orang menghina istri saya, masa sih saya hahaha dengan orang itu? Setuju nggak Pak Primus? Oh, helm saya bisa buka tuh. Siap dihajar kan? Jangan bawa-bawa saya pendeta. Kalau kita benar mengasihi Yesus dan firman-Nya, maka sih lihat orang-orang yang dengan sengaja tujuan cari untung memperdaya orang-orang, membiarkan mereka, menyeret mereka masuk ke dalam kebinasaan secara rohani. Masa sih kita masih sama mereka? Enggak lah. Walaupun secara sosial dalam urusan tertentu saya mencari perdamaian dengan semua orang, tapi kalau saya tahu pasti sikap ramah saya akan disalahgunakan untuk tujuan dia, jangan ada. Konfrontasi mereka, lawan mereka, nyatakan sikap tegas terhadap mereka. Ya. Poin kedua, lebih dari itu bahkan berani menegur mereka secara terbuka. Ya, ini ayatnya 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain tahu dia itu salah, jangan ikutin dia. Nah, kalau saya mengekspos pendeta Dr. Rubin Adi Abraham karena ajarannya jelas teologi kemakmuran. Tapi sebelum menuduh, kita harus didukung 2 atau 3 saksi. Saya bisa berikan 1000 orang saksi. Hamba Tuhan yang benar ya, ahli teologi yang benar yang mengatakan bahwa teologi kemakmuran adalah salah, bertentangan dengan Alkitab. Jadi nggak sembarangan loh. Nah kita kalau ikut beribadah di tempat ini, jemaat yang baru, kita udah bongkar teologi kemakmuran dari segala segi loh. Ini tipu-tipu. Mereka ingin kaya dengan cara cepat memanfaatkan pelayanan gereja. Dan ajaran yang diajarkan secara mendasar, prinsip dari dalam teologi kemakmuran justru bertentangan dengan pesan Yesus sebagai ciri orang percaya. Nah, jadi kalau kita sudah mendapat dukungan 2-3 orang saksi, berani ya, tegur mereka di depan semua orang, expose mereka. Kalau kamu mau jadi guru palsu seperti dia, proponen teologi kemakmuran, seperti dia saya expose, kamu pun saya akan expose. Gitu loh, konfrontasi dengan mereka. Ya. Jangan ragu melakukan ini terhadap mereka yang tegar hati dalam dosa mereka, ajaran dan perbuatan. Tidak mau dikoreksi. Nah, kalau saya cerita, Joseph Prince yang saya ceritakan tadi, saya kan dikasih bukunya 3 gratis waktu saya pelayanan di Bandung. Bukunya yang pertama, Destined to Reign itu saya baca sampai tamat. Kenapa? Karena lagi heboh. Hypergrace lagi diributkan di mana-mana tahun berapa tahun ke belakang. Saya bacalah bukunya yang pertama,
tamat. Lalu dari bukunya saya mengenali paling tidak 50 poin yang bertentangan dengan ajaran firman. Jadi saya sudah catat. Nah ketika saya sudah mendapatkan itu, saya coba cari websitenya Joseph Prince di internet. Nah ketika saya ketemu website gerejanya, ada timbul dalam hati keinginan menyampaikan surat, menyatakan bahwa ajarannya salah. Tugas kita loh. Tapi setelah saya riset di internet, cari-cari, ternyata sudah banyak hamba-hamba Tuhan lain dari seluruh dunia mencoba menghubungi dia. Menyampaikan surat terbuka bahwa ajarannya bertentangan dengan firman. Tapi nggak ada satupun yang direspon dengan benar. Jadi stafnya yang tampil gitu. Joseph Prince enggak. Kemana dia? Sembunyi, tahu loh dia salah. Waktu saya pelayanan ke Jakarta kemarin, saya ngobrol dengan bapak yang saya layani. Dia tanya, bapak ini, Pak Dhani sebenarnya mereka tahu nggak sih sebenarnya ajaran yang mereka sampaikan salah? Kalau saya sih yakin tahu. Karena kita menyebut mereka, tadi kan cerita isapan jempol, serigala buas, emang tujuannya menyesatkan. Tahu. Coba istri saya saja yang bukan dokter bukan? Bukan ya, siapa tahu saya suaminya lupa. Istri saya saja yang bukan dokter tahu. Kalau ayat dalam surat 1 Korintus pasal 2 yang berkata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah dilihat mata, yang belum timbul dalam hati manusia, itu berkata tentang hikmat, berbicara tentang Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi berbicara tentang sesuatu yang rohani yang hanya bisa diperoleh orang yang sudah dilahirkan kembali. Sudah masuk dalam iman Kristen yang benar. Makanya disebut di ayat itu sesuatu yang gak pernah didengar, gak pernah dilihat. Karena orang berdosa gak lihat itu hikmat. Baru ketika dia percaya, bertobat, percaya, masuk iman yang benar lewat kelahiran kembali, baru dia dibukakan hikmat. Masa seorang dokter, ini Dr. Rubinada Abraham, memakai ayat itu untuk gedung gereja yang bisa muat ribuan orang. Nangkep? Dia dokter loh. Dia belajar Alkitab tuh melotok. Masa sih nggak tahu ayat itu berbicara tentang hikmat? Kalau saya nggak percaya. Dia nggak tahu. Dokter. Nah istri saya yang bukan dokter aja tahu kalau ayat itu bicara hikmat, bukan tentang hal duniawi lahiriah. Ini seorang dokter, makanya nggak mungkin kalau dia nggak tahu gitu. Kayak kita lihat lagi ya di ayat-ayat selanjutnya. Jadi mereka sudah jelas tegar hati dalam kesalahan mereka. Jadi kayak Joseph Prince ketika saya memiliki kerinduan menulis surat, nasihat teguran bahwa apa yang diajarkannya salah. Oh, saya dapati ternyata banyak hamba Tuhan sudah melakukan itu tapi tidak ditang. Dan selalu loh mereka. Saya punya buku satu lagi yang membongkar errornya kalangan Pantekosta karismatik, nanti saya share ya bukunya. Dan penulis buku ini pun sebelum mengekspos dosa-dosa ajaran Pantekosta karismatik dengan teologi kemakmurannya, berusaha menghubungi gembala gereja yang termasuk yang akan diserang oleh buku yang dia tulis. Dia mencoba menghubungi loh, ayo berdialog. Kami akan tunjukkan bahwa ajaran Bapak itu salah, tapi selalu ditolak. Jadi ini loh, mereka udah tegar. Makanya ketika mereka mengadakan seminar tuh, tulisannya besar-besar khusus kalangan Pantekosta karismatik. Mereka sudah nggak mau menerima koreksi. Ya. Jadi jangan ragu berkonfrontasi dengan mereka. Jam berapa mah? Nah boleh dipinjam Pak. Sampai saya punya jam. Jam 5. Sini aja Pak. Oke, kita sampai 10 menit aja ya. Oke lanjut ya. Jadi ini ya sampai yang barusan, jangan takut berkonfrontasi mereka ya. Jangan takut mengekspos mereka. Jangan takut menunjuk hidung mereka ya, memperlihatkan wajah mereka lalu sebut serigala buas. Saya belum tega pakai kata yang tadi. A
Paulus bilang mereka jangan ya. Saya belum tega. Tapi berani ekspos. Tapi ketika kita sudah mengenali mereka. Kenal dari apa? Buahnya, ajarannya. Dari mana kita tahu ajaran mereka salah? Karena kita setia dan tekun hidup dalam pengajaran firman. Itu senjata kita ya. Baik untuk bertahan maupun menyerang mereka. Oke, lanjut. Lalu Paulus lebih jauh lagi bahkan menyebut nama-nama guru palsu yang membahayakan mereka. Jadi perhatikan, Paulus dalam pelayanannya menyebut nama paling tidak 6 guru palsu. Kenapa tidak boleh mengekspos? Alkitab mengajarkan. Siapa saja yang pernah diekspos guru-guru palsu zaman gereja mula-mula di Perjanjian Baru. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Sebut Demas. Dulu dia bersama-sama dengan aku. Sekarang dia sudah berubah. Sekarang dia mencintai dunia ini. Sehingga dia menyebarkan ajaran teologi kemakmuran. Karena memang hatinya mencintai dunia ini. Maka ajarannya mengajak banyak orang untuk mencintai dunia ini. Padahal perintah Tuhan, pikirkan hal-hal yang di atas di mana Yesus ada. Betul ya? Jadi nih, pertama Demas. Lalu 2 Timotius 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. 3 nama disebut Paulus. 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dengan apa hati nurani kita dimurnikan dengan apa? Firman kuasa Allah. Ya. Jadi ini ya. Nah, ada orang sudah menerima ajaran firman, dimurnikan, tapi kemudian apa? Menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi kalau tadi dalam konteks terparah Paulus menyebut mereka sebagai, saya belum tega menyebutkan, di sini Paulus lebih jauh lagi, kuserahkan mereka kepada nanti kita belajar ya, apa yang dimaksudkan diserahkan kepada iblis. Jadi kalau sudah ditegur, sudah coba dinasehati baik-baik supaya bertobat. Kamu salah, ajaran yang kamu sampaikan salah. Kalau dia tegar hati, serahkan kepada iblis. Oke ya. Nah ini Himeneus dan Alexander ya. Lalu 2 Timotius 2:16. Tetapi hindarilah omong kosong dan omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambah kefasikan tadi ya. Cerita isapan jempol. Perkataan mereka menjalar seperti kanker di antara mereka. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus sudah disebut di atas, dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau Yesus menyebutnya ragi, sedikit saja ajaran sesat itu. Nggak sadar, nggak terasa. Menghamiri seluruh adonan. Di sini kanker sama kan? Kadang kita nggak sadar, tahu-tahu ketahuan setelah stadium 4. Gitu kan rata-rata kalau orang kena kanker ini ya. Jadi kalau digambarkan ragi, kalau digambarkan kanker itu hati-hati. Makanya mimbar itu jangan dipakai transaksi bisnis loh. Karena saya kawan dekat Pak Primus selalu main, Pak Primus khotbah ya hari Minggu ya, apalagi Pak Primus. Wih. Jadi ketika Pak Primus khotbah bukan saya yang ngasih PK, tapi Pak Primus itu yang tebol gitu. Kalau bisa tiap bulan ya. Lalu karena pertemanan, pokoknya alasan-alasan yang kita tidak tahu pasti nih buahnya, ajarannya benar nggak. Kalau saya izinkan seorang pendeta naik mimbar di gereja saya saya berjaga-jaga supaya dia jangan menyebarkan ragi atau penyakit kanker. Itu loh pemimpin rohani. Jangan karena lihat amplopnya tebal. Sekarang kan pengusaha kan, betul? Kan sekarang trennya begitu. Kalau kita pengusaha sukses, mimbar itu gampang loh. Apalagi sudah menyumbang alat band lengkap. Dikasih mimbar sama gembalanya. Ngoceh di mimbar, apapun yang kita katakan nggak sadar bahwa itu ragi dan penyakit kanker ya. Paulus menyebut nama paling tidak 6 orang. Jadi kenapa nggak boleh mengekspos? Saya ekspos.
mandat dari firman ya. Berikutnya, dalam suratnya yang kedua, Rasul Yohanes mengungkapkan keprihatinannya akan nasib kekal orang-orang Kristen dengan mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Inti dari kalimat ayat 8 ini yang saya kasih tanda kuning adalah, jangan sampai karena ragi, karena penyakit kanker ini, buah atau pesan kebenaran, bukan kebenaran sebenarnya, tapi itulah pesan-pesan yang menyesatkan ini, kita yang harusnya masuk surga gagal gitu ya, tidak jadi ini ya. Jadi jangan sampai keselamatan itu tidak menjadi milik kita ya. Ini Yohanes, pada zamannya Yohanes, ketika Yohanes menulis surat 1 Yohanes yang di belakang ini, memang yang diperangi adalah guru-guru palsu ya. Yohanes begitu khawatir oleh keberadaan guru-guru palsu dengan ajaran palsu mereka yang menyangkal inkarnasi Yesus, dan ini adalah ancaman serius bagi keselamatan Kristen. Nah, ini ya ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Para guru palsu ini dikenal sebagai kelompok Gnostik, menyatakan bahwa Yesus tidak mungkin berinkarnasi karena daging pada dasarnya berdosa. Dan karena daging secara intrinsik dianggap jahat, berdosa, Gnostik mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu menolak godaan daging. Cukup lakukan apa yang dirasa baik dan yakinlah bahwa tindakan kedagingan yang jahat ini hanya berlaku secara fisik dan tidak mempengaruhi kehidupan rohani. Menurut ajaran mereka, jiwa akan tetap murni walaupun seseorang terlihat dalam perilaku jahat. Jadi Gnostik itu intinya, kalau Bapak Ibu mendengar kata Gnostik, ini ajaran yang menyerang gereja zaman Rasul Yohanes melayani ya. Jadi ajaran Gnostik ini mengajarkan dikotomi atau pemisahan antara roh dan jiwa dengan daging. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau jemaat melakukan kecemaran secara daging, dosa, itu tidak akan mempengaruhi roh dan jiwa. Ini tetap murni. Makanya nasihatnya, ya udah ikutin saja apa yang daging mau gitu. Yang masih suka mabuk-mabukan, nggak apa-apa. Roh jiwa kamu tetap murni. Gitu kan? Yang suka masih lihat gambar-gambar porno gitu kan, lalu terlibat asusila secara daging itu, kamu nggak usah khawatir. Roh dan jiwa kamu tetap murni. Coba bayangkan. Ajaran seperti itu mencoba menyusup ke dalam gereja dan pesan yang disampaikan, daging itu memang jahat, dosa. Tapi roh jiwa itu murni. Maka Yesus kalau dia Allah, gak mungkin jadi manusia. Manusia itu kan daging. Gak mungkin kalau dia Allah jadi manusia. Makanya mereka menentang inkarnasi Yesus. Inkarnasi itu Allah menjadi manusia, itu inkarnasi. Yesus itu kan Allah. Lalu dia menjelma menjadi manusia untuk menjalankan karya keselamatannya. Kalau Yohanes pasal yang pertama menuliskan apa? Firman yang menjadi daging menjadi manusia. Nah kalau Yesus benar-benar Allah, kudus, suci, murni, gak mungkin jadi manusia, jadi daging. Karena ajaran Gnostik mengajarkan daging itu jahat, dosa. Sedangkan roh itu murni. Makanya dampak dari ajaran ini kepada jemaat, ya udah, kalau daging kamu melakukan dosa ya nggak apa-apa. Pokoknya kamu usaha kamu lakukan yang terbaik saja. Jadi kalau mabuk ya jangan terlalu mabuk, gitu kan? Kalau main seks bebas ya jangan terlalu gitu. Sebisa mungkin jangan terlalu, tapi lakukan saja. Itu tidak akan mempengaruhi roh jiwa kamu, tetap murni. Bahaya kan? Gnostik ini. Saya itu digerakkan Tuhan ngambil loh buku Joseph Prince itu, nggak sengaja. Emang dijadikan ganjel meja di rumah. Buku-buku sampah itu jadikan ganjel meja. Tapi tadi pagi saya digerakkan Tuhan ngambil loh. Dan ketika saya buka, pas dia membahas tentang Gnostik. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Yang khotbahnya sudah saya siapkan. Tapi dia menafsirkan 1 Yohanes yang pertama itu secara salah. Saya tadi sudah sampaikan sharing dengan istri di rumah.
Nanti kita akan bedah ya buku-buku sesat kayak gitu ya. Salah satu praktek hermeneutik yang sehat nanti saya ajak jemaat membedah buku-buku kalangan teologi kemakmuran ini. Lalu kita lihat bahwa mereka sengaja menafsirkan secara salah ayat-ayat dalam Alkitab. Jadi ini ya, nah kita nanti lihat kaitan ajaran gnostik yang mencoba memisahkan apa yang dilakukan daging dengan roh jiwa, kondisi roh jiwa ini dengan ajaran teologi kemakmuran. Mirip-mirip loh, implikasinya terhadap jemaat sama. Jadi secara singkat, kita sampai sini dulu ya, saya tutup ini. Jadi secara singkat, sebenarnya ajaran teologi kemakmuran intinya esensinya sama seperti ajaran gnostik yang dilawan Rasul Yohanes di abad pertama. Jadi sekarang kan orang penganut ajaran teologi kemakmuran itu yakin dia akan masuk surga. Yakin loh. Ya karena digembar-gemborkan terus oleh guru-guru palsunya dari mimbar, oleh gembala-gembala palsunya. Kamu masuk surga. Maka nikmatilah hidup di dunia. Kejar prestasi, karir. Yang penting kamu aktif pelayanan. Itu loh. Jadi sama. Di satu sisi mengklaim akan masuk surga, di satu sisi mengklaim mengasihi Yesus dan sebagainya, tapi hidup tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Ketika ditegur marah, tersinggung marah, pindah gereja. Nyari gereja yang nyaman, gak negur-negur dia. Sama kan esensinya dengan gnostik ini. Tetap melakukan dosa. Nah dalam konteks perjanjian baru, dosa itu kan pokoknya melanggar ketetapan Allah dalam Alkitab, dosa jahat. Tapi tetap merasa akan masuk surga. Jadi di zamannya Rasul Yohanes, makanya saya bilang ke istri, iblis itu sebenarnya gak kreatif. Caranya masih sama, tipu-tipunya. Sayang manusianya yang rela tinggal dalam kebodohan secara rohani. Gak mau diajak belajar firman. Sehingga kenal lagi gitu. Padahal pepatah kita yang kita kenal sejak dari SD unta saja tidak mau masuk ke lubang yang sama 2 kali katanya gitu ya. Tapi lihat umat manusia dengan trik yang sama yang dilakukan iblis, jatuh lagi. Zamannya Rasul Yohanes gnostik. Zamannya kita teologi kemakmuran, hyper grace, anomia. Anti terhadap hukum-hukumnya Allah, tapi mengklaim mengasihi Yesus. Cuma dari dalam nyanyian aja, aku mengasihi engkau Yesus. Yesus jangan ikut campur cara saya melayani hidup. Suka-sukanya saya. Kalau lagi penyembahan pujian? Suka-sukanya Tuhan. Ya. Pulang ke rumah, suka-sukanya saya. Makanya diajar Alkitab dia gak mau karena tahu. Kalau dia semakin banyak belajar firman dalam Alkitab, gak bisa suka-sukanya saya. Jadi saya selesaikan dulu sampai sini ya minggu ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan mau ya menerima isapan jempol. Minggu depan kita akan berhermeneutik yang sehat, mengekspos lagi Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan dalil-dalil Alkitabiah. Jadi dari kesaksiannya saja seperti saya pernah sampaikan ada 4 hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Saya undang bangkit berdiri jemaat. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bawa ke rumah ya pelajaran ini. Tekun dalam hidup dalam pengajaran firman supaya bisa mengenali buah dari guru-guru palsu ini, yaitu ajaran yang sesat. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Sekali lagi nyanyikan rap ini.
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Amin Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.